Pemirsa, Islam adalah agama paling utama yang dianut di Kazakhstan. Negara pecahan Uni Soviet ini dalam beberapa tahun belakangan semakin gencar menerapkan nilai-nilai, prinsip, dan praktek keislaman dalam berbagai bidang kehidupan setelah sempat mengendur. Sejak menjadi negara independen pada awal tahun 1990-an, semangat keislaman tak pernah kendur setelah mengalami penekanan di era Uni Soviet sebelumnya. Nah, untuk mengetahui seperti apa keseruan umat muslim menjalani ibadah puasa dan hari raya di sana, kita akan membahasnya bersama Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan, Bapak Fajrul Rahman. Bang Fajrul, selamat sore waktu Indonesia. Selamat sore, selamat Hari Raya Idul Fitri untuk kami di Kazakhstan. Karena pada hari ini, 21 April, kami merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bersamaan dengan beberapa negara yang lain. Ya. Waduh, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin kalau gitu. Pak, tapi Pak Fajrul ini ikut dengan yang di sana atau Muhammadiyah atau NU nih? Berdasarkan keagamaan Islam, kami mengikuti di mana negara kami ditugaskan. Baik, kalau gitu, waduh, selamat Idul Fitri ya Bang Fajrul. Ya, selamat Idul Fitri dan buat yang merayakan hari ini di Indonesia, selamat Idul Fitri, dan buat yang besok, kami juga mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Amin, amin. Nah, ini Bang Fajrul, gimana di sana perayaan Idul Fitrinya? Seperti apa, boleh digambarkan? Alhamdulillah, kami tadi pagi jam 6.20 kami sudah berangkat ke masjid, karena di sini semua kegiatan keagamaan dilaksanakan di masjid, dan kemudian juga kalau yang Kristen tentu di gereja. Tetapi di Kazakhstan sendiri tidak ada hari libur untuk Hari Raya Idul Fitri. Jadi setelah sholat, orang-orang Kazakhstan tentu bekerja pada hari ini. Tetapi kebetulan kami di sini, KBRI mengikuti keputusan dari pemerintah di Jakarta, jadi kami berlibur juga tanggal 19 sampai dengan tanggal 25. Oh, ini sangat menarik ya. Pulang dari masjid, pertimbangannya apa ya? Dari masjid kami melakukan open house dari pukul 9 sampai pukul 9 malam nanti. Jadi ini tamu-tamu berdatangan ke Wisma Duta atau Wisma Indonesia, mencicipi semua masakan-masakan Indonesia. Dari rendang, lontong kari, kemudian juga segala macam yang berbau Indonesia. Terutama rendang ya. Dan alhamdulillah. Jadi memperkenalkan makanan Indonesia ya. Betul, dan juga kami juga mengundang para warga Kazakhstan yang merupakan rekanan-rekanan kami untuk datang ke Wisma Duta, sehingga ini jadi semacam diplomasi hari raya ini, diplomasi makanan Nusantara di tempat kami di Kazakhstan. Baik, Bang Fajrul, saya ingin tanya nih, karena tadi yang Anda sampaikan bahwa mereka merayakan Idul Fitri, tapi ini dihitungnya nggak libur begitu. Lalu seperti apa? Kalau kita kan di sini diliburkan karena memang untuk bersilaturahmi dan menghormati hari besar, keagamaan seperti itu. Di sana seperti apa sih melihat Idul Fitri ini sebenarnya? Di sini yang ada hari liburnya itu adalah Idul Adha, 1 hari. Mereka tidak menyebut libur, David, mereka menyebutnya non-working day. Oh, oke. Dan juga ada satu lagi, kalau hari raya Natal, itu hari raya Natal pada tanggal 7 Januari, Kristen Ortodok, itu juga non-working day. Nah, jadi yang di sini lebih banyak kalau Idul Adha, 1 hari non-working day. Mereka tidak menyebut libur ya. Ini menarik, jadi karena mungkin Bang Fajrul sudah mempelajari, kita ingin tahu aja kenapa mereka melakukan seperti itu. Budayanya ini apa budaya atau mengikuti ajaran agama? Pasal 1 ayat 1 itu mengatakan bahwa mereka adalah negara sekuler. Jadi agama itu adalah urusan pribadi, sementara yang publik itu adalah urusan negara, seperti itu. Jadi dipisahkan. Bahkan di sini yang mengumumkan yang namanya Idul Ramadan sebulan sebelumnya itu adalah seperti Majelis Ulama, namanya Muftiyat. Dan kami sebulan sebelum Ramadan sudah tahu bahwa Hari Raya Idul Fitri itu adalah tanggal 21 April 2023. Jadi mereka negara sekuler, kemudian yang kedua, di sini tidak ada Kementerian Agama atau Menteri Agama. Di sini agama ditangani oleh Menteri Informasi dan Pembangunan Sosial.
bersamaan dengan pemuda dan wanita. Jadi memang sangat ketat di sini membedakan antara agama sebagai urusan pribadi dan negara mengurusi urusan publik seperti itu. Berarti mereka membedakan antara agama juga dengan politik seperti itu ya, artinya benar-benar Ya dipisahkan. betul, praktis di dalam politik di sini agama tidak menjadi isu yang dibicarakan dalam misalnya pemilihan presiden. Di sini pemilihan presiden baru berlangsung 20 November lalu, itu ada 6 calon, baik dari partai maupun independen atau perseorangan. Kemudian juga baru berlangsung juga pemilihan DPR dan kemudian DPRD. Yang dibicarakan di dalam politik itu pendidikan, sementara tentang agama tidak menjadi isu di dalam dalam kehidupan politik, baik dalam pemilihan presiden maupun dalam pemilihan senat atau DPR maupun DPRD. Jadi betul-betul ketat memisahkan antara agama dengan negara. Wah, sebenarnya ini bisa jadi bahan pembicaraan yang sangat menarik sekali sebenarnya ya. Tapi ini kita lagi bicara soal Idul Fitrinya dulu. Ya kebetulan tadi setelah kami open house dari pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam. Dan tadi saya agak sedikit terlambat karena ada hari raya juga. Acaranya bersama dengan duta besar dari negara-negara ASEAN. Kami di sini ASEAN sangat akrab. Kebetulan tadi dilaksanakan di rumah duta besar Malaysia. Kami ada di sini namanya ASEAN Astana Community, yaitu semua negara-negara ASEAN. Kami bersatu sebagai satu kekuatan politik, kekuatan ekonomi dan kekuatan budaya. Nah, kalau ekonomi, ASEAN ini Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura, dan kemudian juga Filipina. Kami hubungan ekonomi dengan Kazakhstan itu hampir 3 miliar US dollar. Untuk Indonesia saja sekitar 700 juta dolar, dan tahun ini kami menargetkan 1 miliar US dollar. Wow, luar biasa. Ini memang kesempatan ini dipakai untuk mempererat ya persaudaraan antar negara ini juga. Namanya kalau kami menyebutnya spiritual diplomacy. Waduh, mantap. Kalau di situ berarti mesti ada diplomasi, ada irisan-irisan politiknya juga dong jadi. Betul. Tapi saya terus terang banyak belajar dari di sini Islamnya 70%. Islam 70%, kemudian Kristen Ortodok 20%, selebihnya beragam agama maupun non-agama. Dari total populasi yang mencapai berapa puluh juta orang di sana? Di sini penduduk 20 juta orang, jadi 7/10% dari penduduk itu beragama Islam. Sementara saya juga menangani Tajikistan, itu 90% beragama Islam. Cuma perbedaannya memang mazhab ini, David. Kalau di Indonesia kan mazhabnya Syafi'i ya. Kalau di sini Hanafi. Ya, di sini Hanafi. Yang paling gampang itu adalah kalau kita sholat, di sini kalau setelah mengucapkan Al-Fatihah, tidak kedengaran suara amin. Dan saya pernah terjadi, karena kan saya terbiasa di Indonesia, jadi pernah di masjid, saya sendirian mengucapkan amin, begitu, orang lain tidak. Nah itulah perbedaannya. Tapi mereka artinya menerima kan, artinya tidak menganggap itu sesuatu yang aneh begitu kan? Tidak. Saya juga kan kalau sholat memakai kopiah seperti ini, mereka malah senang. Kalau saya misalnya tadi, mereka melihat saya berbeda sendiri, orang Indonesia, mereka mengajak berfoto di masjid gitu. Jadi semua kegiatan agama di sini dilakukan di tempat-tempat ibadah. Jadi tidak ada di sini dilakukan misalnya di lapangan, tidak ada. Kemudian juga tidak ada misalnya di KBRI atau di beberapa embassy yang lain, tidak. Atau di public space begitu nggak dilakukan di sana ya? Semua dalam rumah ibadah ya? Betul. Politik juga begitu, tidak ada arak-arakan di jalanan. Yang ada cuma debat di ruang-ruang yang khusus atau di televisi atau di radio. Jadi sangat teratur begitu ya, kehidupan politik maupun kehidupan agamanya. Oke, lalu apa ciri khas Lebaran di sana yang artinya benar-benar bisa dilihat gitu? Kalau ini kalian kelihatannya benar-benar terpisah gitu ya antara politik dengan agama. Jadi yang terlihat jelas di sana apa? Yang paling kelihatan adalah penuhnya masjid. Walaupun tadi pagi itu -8 itu.
Wow. Jadi selain selain kami sembahyang di dalam masjid, sebagian besar mereka juga penuh di luar masjid. Oke. Karena Wow. -8 tadi pagi. Dan kemudian kami juga, mereka kan langsung bekerja ya, kalau orang Kazakhstan, jadi mereka langsung bekerja, sementara yang kami yang sedang berlibur seperti juga Malaysia, kami melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung terkait dengan tadi kami open house di rumah, di wisma kami, kemudian juga dengan ASEAN kami juga bertemu, dan biasanya nanti akan ada pertemuan dengan Presiden Kazakhstan, biasanya buka puasa bersama beberapa hari yang lalu, dan nanti pasti akan ada merayakan hari raya. Oke, lalu bersama. apakah ketika pertemuan ini ada tukeran makanan begitu, seperti potluck atau apa? Betul, kami juga suka menukar. Di sini kebiasaannya kalau kita diundang ke satu tempat itu pasti membawa cenderamata. Jadi kalau Seperti kita apa diundang, cenderamata-nya? pasti di sini umumnya kalau kami adalah kue-kue kering dari Indonesia juga ada, atau sebagian juga berupa souvenir dari Indonesia. Jadi kami kesempatan membawa souvenir-souvenir khas Indonesia seperti kain taplak meja dari batik, atau juga kemarin kami memberikan untuk Ramadan, karena ada beliau adalah pimpinan dari para duta besar di Kazakhstan, yaitu Duta Besar Palestina. Kami memberikan kepada beliau setelan batik dari Indonesia kepada beliau sebagai hadiah untuk hari Idul Fitri sekarang ini. Wow, itu menarik sekali. Nah, ini ada berapa jumlah diaspora Indonesia di sana? Ada diaspora Indonesia sekitar 170-an sekarang di sini. 107? Nah, kalau yang tercatat, ya 170-an, ada di Astana dan ada di Almaty, dan ada 5 itu di Tajikistan. Umumnya mereka profesional, dosen, mahasiswa, dan pekerja di oil, gas, dan mineral. Oh, untuk mereka yang paling itu akhirnya banyak itu ada 30 orang dari Bali. 30 di dari Bali. hospitality industry, dan kemudian juga menjadi mahasiswa. Jadi Kazakhstan sekarang diasporanya dikuasai oleh orang Bali. Baik, nah kebetulan karena ya 10 ribuan karena Kazakhstan ini sangat menyukai Bali. Jadi ada 10 ribuan lebih turis yang datang dari Kazakhstan selalu ke Bali setiap tahun. Wow, menarik sekali. Nah, kalau diaspora Indonesia ini akhirnya mereka liburnya ikut yang Indonesia atau tidak? Mereka ikut Kazakhstan. Tetap Kazakhstan ya. Kecuali yang di KBRI ikut Indonesia. Seminggu dong ya. 19 sampai dengan tanggal 25. Tetapi KBRI itu tetap ada yang piket, tetap ada. Piket di kantor ada. Kemudian yang kedua juga dimanapun kami bisa dihubungi melalui hotline. Jadi kami tetap melayani total service itu 24 jam. Luar biasa. Walaupun di hari libur, tetap kami bertugas, ada 2 orang bertugas di kantor untuk melayani kalau terjadi apa-apa di sini. Oke, Bang Fajrul. Kalau ada yang sakit juga KBRI harus turun. Wah, mantap. Ya. Harus memang harus terus ini ya 24 jam ya. Sebelumnya itu ada mahasiswa yang sakit perut, nggak bisa keluar dari rumah, menghubungi KBRI, kami langsung mengirimkan mobil, langsung kami bawa ke rumah sakit, harus didampingi. Luar biasa. Seperti itu. Baik, total Bang Fajrul. Service, total pelayanan. Ada satu yang saya ingin tanya nih, Bang. Kalau kumpul nih, semuanya diaspora ke kedutaan begitu, yang paling jadi pembicaraan di bulan Ramadan ini ya, bahkan sampai hari tadi, pas Idul Fitri itu apa sih yang paling jadi hype-nya gitu? Hype-nya itu adalah selalu kalau diundang ke KBRI atau ke Wisma Duta, pasti pertanyaannya kepada ibu, biasanya ibu dubes, makanan apa yang akan disajikan? Dan itu sudah duluan, 2 atau 3 hari sebelumnya sudah makanan apa. Makanya, dan kami beruntung di rumah ada koki kami, dan kebetulan juga di sini ada 2 koki Indonesia yang juga bekerja di sini. Jadi ada 3 koki yang selalu sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, maupun juga kalau kami ada acara. Misalnya ada Indonesia Summer Festival, nanti bulan Juli itu khusus untuk kuliner, kebudayaan, pendidikan, itu selama 3 hari.
kemudian waktu resepsi 17 Agustus, kemudian ada resepsi diplomatik, itu semuanya pasti pertanyaannya adalah makanan Indonesia apa yang harus ada begitu ya. Nah, apa Tapi tuh yang kami harus ada di sana? tentu Yang selalu- paling dikangenin? Yang paling disukai di sini tentu yang pertama ditanya, ada rendang nggak? Ada rendang nggak? Ada lontong sayur tidak? Gitu ya. Ada seperti itu, ada nasi goreng. Itu khas. Karena kan di sini biasanya mereka memakan, di sini kan makannya bukan nasi, adalah roti dengan daging. Makanan utama di sini roti dengan daging. Nah, sementara untuk menemukan nasi itu sangat sulit. Jadi nasi pun menjadi pembicaraan. Ada nasinya nggak? Nasi goreng atau nasi putih begitu? Wah, nasi goreng nggak ketinggalan Karena kita ya. berbeda makanannya dengan mereka. Kalau di Indonesia, kalau tidak makan nasi maka orang belum makan. Kalau di sini orang Kazakhstan, kalau belum ada roti belum makan. Jadi ini, dan di sini yang paling terkenal selalu adalah daging kuda kan, karena mereka pemakan daging kuda. Daging kuda itu direbus dalam bentuk namanya besbarmak, itu bersama dengan seperti pangsit, dan itu juga ada. Tadi juga pas pertemuan Bang Fajrul udah coba juga ASEAN, itu daging kuda. Ya, tadi ada semacam ini, mereka menyebutnya inovasi. Jadi membuat rendang dari daging kuda. Saya pikir wah ini menarik. Wah, menarik sekali itu. Perlu dicoba. Ya, ini menarik. Jadi daging kuda itu daging termahal yang dipakai untuk keperluan biasanya acara khusus. Dan juga di sini kan yang menarik karena 15 jam puasanya. Jadi tapi tidak karena terjadinya di musim semi di saat seperti tadi -8, jadi tidak haus dan tidak lapar. Kalau di musim sangat tertolong panas, ya di situ ya. Di sini puasa 20 jam. Luar biasa, panjang sekali. Untung kami ini puasa sekarang di musim semi. Wah, untung sekali tepat. Tapi memang ini jadi ujian juga, tapi juga tertolong juga oleh alam begitu ya di saat seperti ini. Alhamdulillah. Ya itulah berkah ilahi ya. Baik. Pak Dubes, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Kami senang bisa diberi tugas di sini dan berharap nanti banyak yang bisa kita kerjakan bersama-sama tahun ini, terutama untuk ekonomi. Kami punya target 1 miliar US dollar. Tahun ini juga kita berharap ada kunjungan dari Presiden Joko Widodo ke Kazakhstan atau dari Presiden Kazakhstan ke Indonesia untuk merayakan 30 tahun hubungan antara Kazakhstan dengan Indonesia. Ya, semoga terwujud, Pak. Kami menyebarkan ini budaya, yaitu budaya pencaksilat. Di seluruh Kazakhstan sekarang ada 4.000 pendekar pencaksilat. Itu ada champion kita. Itu K-pop-nya Indonesia tuh, pencaksilat. Ada di mereka Kazakhstan senang sekali dengan pencaksilat karena mereka DNA-nya kan martial art. Siapa orang yang paling mereka kenal dari Indonesia? Bukan penyanyi, tapi Iko Uwais. Wow, menarik dari sekali. Film The Raid itu mereka paling tahu. Justru terkenal di sana ya Iko Uwais ya. Boleh diundang, Iko. Makanya kami berharap ini mudah-mudahan Iko Uwais bisa datang ke sini bertemu dengan para fansnya. Banyak sekali di Kazakhstan. Dan semoga Bung Iko Uwais mendengar dan melihat informasi ini. Baik, Bang Fajrul, terima kasih banyak ini sudah kami berbagi. Ya, David dengan MNC News untuk datang ke sini. Kita jalan-jalan. Ditunggu banget nih undangannya Bang Fajrul. Karena terakhir kali ketemu ada di istana, tahu-tahu sudah sampai di Kazakhstan. Terima kasih. Nah, tahun ini rencananya ibu kota Astana dengan ibu kota Nusantara akan menjadi sister capital city. Oke, terima kasih informasinya sekali lagi. Bang Fajrul, terima kasih. Selamat bertugas di sana, sukses selalu dan salam sehat selalu. Fajrul Rahman, Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan. Seluruh tim dari MNC News dan seluruh masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih.